Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak-banyak kenikmatan dan juga karunia-Nya. Dan di antara kenikmatan yang kita rasakan pada malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara live session ANB Academy untuk membahas tanya jawab fikih ibadah, yang insyaallah akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Musa Jundana Ihsan Hafidhullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran teman-teman sekalian pada live session malam hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Musa yang telah hadir pula di tengah-tengah kita. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan juga keluarga dalam kebaikan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali live session untuk fikih ibadah ya. Dan Masya Allah sudah banyak pertanyaan dari teman-teman, dan semoga nanti bisa terjawab di pertemuan malam hari ini. Adapun nanti jika tidak terjawab, insya Allah akan kita jadwalkan lagi di sesi-sesi berikutnya insya Allah. Dan izin kami sapa Ustadz kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gimana kabar antum Mas Yadino? Sehat Ustadz, lama gak ketemu jenengan Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar Ustadz, namun sebelumnya kami mengingatkan bagi diri kami pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian, mari kita senantiasa meluruskan niat terlebih dahulu, dan semoga apa yang kita upayakan malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Dan bagi teman-teman bisa juga mencatat ya, silahkan untuk menyiapkan alat catatnya atau buku dan juga penanya, dan insya Allah akan segera kita mulai. Langsung kami bacakan pertanyaan dari teman-teman semester 1 ya Ustadz. Ustadz sudah siap? Baik, pertanyaan dari semester 1 Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum memberikan makan hewan peliharaan yaitu kucing dengan makanan kering kemasan yang mengandung babi? Dalam hal ini yaitu hukum ketika memegang makanan hewan yang mengandung babi tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaannya di sini kaitannya adalah dengan memegang makanan yang di dalamnya itu mengandung babi. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya najis babi itu berbeda dengan najis yang dimiliki oleh anjing. Jika anjing, maka dia harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya adalah dengan tanah. Adapun najisnya babi itu menurut jumhur para ulama, mereka berpendapat bahwasanya najisnya babi itu sama seperti najis yang lain, tidak sampai kepada derajat najis anjing. Maka oleh karena itu ketika tersentuh misalnya babi atau apa yang bersumber dari babi tersebut, maka mensucikannya sama seperti mensucikan najis atau najis mutawassithah, yaitu dengan dicuci kemudian dijemur. Nah, adapun masalah kucing yang memakan misalnya makanan yang ternyata di situ ada babi, wallahu taala alam bisawab, yang terbebani syariat itu adalah manusia. Kita sebagai manusia itu terbebani syariat. Ketika kita makan harus memakan sesuatu yang thayyib, sesuatu yang halal.
berbeda dengan hewan. Maka kalau seandainya memungkinkan kita beri makanan kucing peliharaan kita dengan makanan yang halal, maka itu lebih baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa hukumnya apabila kita menggigit siwak pada saat keadaan berpuasa? Karena saya mengalami sakit gigi, jadi mengurangi rasa nyeri dengan menggigit kayu siwak tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana hukum seseorang menggigit kayu siwak ketika dia berpuasa. Kaitannya adalah saat itu ia menggigitnya karena disebabkan giginya sakit. Selama seseorang itu tidak sampai menelan, misalnya siwak, sisa-sisa siwak tertelan sehingga masuk ke dalam tenggorokannya, maka insya Allah tidak mengapa. Namun yang lebih baik adalah kita hindari karena bisa jadi siwak tersebut siapa tahu masih ada sisa-sisa makanan atau ternyata siwak tersebut itu mungkin apa namanya bulunya dari siwak itu mungkin rontok sehingga tidak sengaja tertelan dan masuk ke dalam tenggorokan kita, maka bisa jadi itu membatalkan wudhu. Selama siwak tersebut tidak masuk ke dalam kerongkongan, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaannya adalah ada sebuah ember yang diameternya 50 kali 50 atau eh, ember tersebut itu atau wadah tersebut itu bisa menampung kira-kira 80 liter air. Nah, para ulama berkaitan dengan air yang itu tidak akan mempengaruhi najis yang masuk ke dalamnya yang disepakati adalah 20 liter. Ada yang mengatakan 170, ada yang mengatakan 180, baik 180 atau 20 lah. Nah, di sini wadah itu hanya bisa menampung sekitar 80 liter. Maka ini belum masuk ke dalam dua kullah yang mana ketika ada najis yang masuk ke dalamnya sehingga tidak akan berpengaruh ke dalam air tersebut. Nah, pertanyaannya di sini, ketika ciduk tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang bisa jadi ciduk tersebut itu ada bekas cipratan najis, misalnya kencing atau lain sebagainya. Maka yang perlu diketahui yang pertama pastikan apakah benar-benar ciduk tersebut itu memang terkena najis atau terciprat najis atau hanya dugaan kita saja. Oh, sepertinya ini kena. Maka kalau seandainya kita yakin bahwasannya ciduk tersebut itu memang benar-benar eh, kecipratan najis, selama najisnya itu sedikit, maka insya Allah menurut jumhur ulama itu tidak masalah. Karena airnya apa namanya itu 80 liter dan itu insya Allah banyak. Berbeda kalau misalnya kita yakin air tersebut itu bukan hanya kecipratan najis, tapi terkena najis, maka bisa meng- mempengaruhi ke kesucian najis tersebut, kesucian air tersebut. Karena selama air itu tidak berubah warna, bau, rasa, maka insya Allah tidak mengapa dan tetap dianggap sebagai air yang suci. Wallahu taala alam bisawab.
Baik, pertanyaannya di sini adalah hukum seseorang sholat dengan menggunakan sajadah yang di sajadah tersebut itu ada gambar Ka'bahnya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah, Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, dan saat itu fatwanya ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibnu Bas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan seseorang fatwa tersebut eh, hasil fatwa tersebut menyimpulkan bahwasannya seseorang yang sholat dan dia menggunakan sajadah yang ada gambar Ka'bahnya maka itu dilarang. Kenapa dilarang? Alasan pertama karena bisa jadi mengganggu konsentrasi seseorang, mengganggu konsentrasi seseorang. Karena ketika seseorang bisa jadi nanti ketika melihat Ka'bah konsentrasinya itu buyar. Beda terlebih lagi ketika gambarnya itu besar. Maka ini sangat mungkin untuk mengganggu konsentrasi seseorang. Ini tidak tepat anggapan seseorang kalau saya sholat kemudian pakai sajadah yang ada gambar Ka'bahnya itu lebih khusyuk. Tidak. Itu tidak kurang tepat. Kemudian yang kedua, bahwasannya ketika seseorang sholat dengan menggunakan sajadah, maka tidak menutup kemungkinan sajadah tersebut itu nanti akan terinjak-injak. Terinjak-injak sehingga namanya, gambarnya adalah Ka'bah. Sehingga secara tidak langsung seseorang ini menginjak Ka'bah dan ditakutkan ini sebagai istihza atau penghinaan kepada Ka'bah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang lebih baik adalah dengan menggunakan sajadah yang polos itu lebih baik insya Allah. Baik. Nah, Masya Allah, ini pertanyaannya sering, ini berulang di setiap live session. Karena ini berarti menunjukkan angkatannya berbeda-beda, Masya Allah. Atau mungkin eh, sebelumnya mungkin belum sempat hadir. Tapi ala kulli hal namanya ilmu ya harus kita kita sampaikan. Masalah kotoran cicak ini para ulama itu mengkategorikan apakah cicak itu termasuk hewan yang darahnya mengalir atau tidak. Karena para dokter itu mengatakan bahwasannya cicak itu memiliki pembuluh darah yang sangat memungkinkan untuk cicak tersebut itu memiliki darah. Namun pendapat yang Wallahu taala alam yang kami ketahui, cicak adalah hewan yang tidak memiliki pembuluh darah atau tidak mengalirkan darah, sehingga cicak tersebut bukan termasuk kategori hewan yang najis. Nah, permasalahannya di sini adalah kotoran cicak. Kotoran cicak itu jika seandainya kita dapati kotorannya itu adalah kering dan kita tidak tahu eh, namanya cicak itu seringkali itu tiba-tiba ada. Bahkan di tempat yang sudah tertutup sekalipun di lemari kita tutup rapat, sangat dimungkinkan cicak itu ada masuk di situ dan kemudian ada kotorannya. Maka kalau kotorannya itu kering, maka insya Allah tidak mengapa. Tinggal kita bersihkan, kita percikin air atau kita kucek dengan air. Yang itu yang lebih afdol. Berbeda kalau seandainya kotoran cicak tersebut itu basah. Dan sangat dimungkinkan ketika kotoran cicak itu basah maka dia bau. Maka yang Allah Ta'ala alam lebih baik kita mengganti pakaian kita yang terkena apa namanya kotoran cicak yang basah tadi. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan.
Pertanyaannya, apakah ada dalil tentang syukuran ketika berangkat haji? Ini sebenarnya materinya tidak berkaitan dengan fikih ibadah 1 dan 2, tapi tidak mengapa. Eh, Tentang syukuran ketika berangkat haji ini secara asal memang tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengharuskan ibadah haji dia melakukan syukuran. Namun mungkin niat orang tersebut itu dengan mengadakan syukuran sebelum berangkat ibadah haji, dia mungkin meminta doa kepada orang-orang yang dikumpulkan. Dan terlebih lagi, salah satu sunnah ketika seseorang bersafar adalah dia meminta maaf atau meminta ampun kepada orang-orang terdekatnya. Karena namanya safar, seseorang tidak tahu kapan dia akan pulang, apakah dia nanti bisa pulang dalam keadaan selamat atau tidak. Maka salah satu sunnah safar ya dengan meminta maaf kepada orang lain. Mungkin orang ini beristihad dengan mengadakan acara lebih memudahkan untuk meminta maaf. Tapi walaupun demikian ini tidak tepat karena ini seperti Aid, seperti perayaan, dan namanya perayaan itu masuk kategori ibadah. Ketika ibadah itu tidak dilandasi dalil, maka amalan ibadah tersebut itu bisa tertolak. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kaitan dengan seorang perempuan yang memiliki rambut yang panjang ketika dia berwudu, memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya cukup seseorang itu imrorma, artinya melewatkan air tersebut itu ke rambutnya, sehingga dikira-kira rambutnya itu bisa sudah terkena air. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya seorang perempuan itu rambutnya panjang, itu hukumnya seperti seorang laki-laki yang memiliki jenggot yang panjang. Ketika jenggotnya panjang, ia harus disela-sela, dipastikan bahwasanya masuk ke apa namanya air tersebut itu mengenai ke rambutnya. Wallahu taala alam, di sini seseorang kalau rambutnya panjang, insya Allah bisa digulung dan cukup di air itu dilewatkan, artinya diusap ke apa namanya rambutnya, dan kira-kira rambut air tersebut itu sudah mengenai rambutnya dan kepalanya. Wallahu taala alam bishawab. Baik. Pertanyaannya adalah tentang hukum seseorang sebelum berwudu. Apakah bacaan basmalah itu wajib atau sunnah? Menurut pendapat madhab Hambali, memang bacaan basmalah itu sebelum wudhu itu hukumnya adalah wajib. Ini berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebuah hadis. Walaupun hadisnya ini dipersisihkan tentang kesahihannya, yaitu man lam yabda bil basmalati fahuwa abta atau abtal. Barang siapa yang dia ketika memulai ibadah dan dia tidak memulai dengan basmalah, dengan bismillah, maka ibadah tersebut akan terputus. Dan di sini para ulama memahami, salah satunya madhab Hambali memahami bahwasanya ini masuk dalam kategori ibadah apapun. Dan wudhu adalah masuk kategori ibadah.
Karena seseorang yang berwudu tentu dia meniatkan wudunya untuk ibadah, untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah yang lain. Dan pendapat ulama yang lain seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasannya membaca basmalah ketika berwudu ini hukumnya adalah sunnah, tidak sampai kepada wajib. Jadi monggo, memang masalah ini memang apa namanya, masalah ini memang luas. Walaupun kami pribadi lebih condong kepada Bismillah itu adalah sunnah, tidak sampai wajib. Karena pertama, hadis yang dijadikan dalil itu tentang kesohihannya itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, makna abtal atau abta ini tidak sampai menjadikan wudhu seseorang itu batal. Tidak sampai menjadikan wudhu seseorang itu batal. Salah satu dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW mendapati seseorang yang wudhunya itu tidak benar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada pemuda tersebut bagaimana cara wudhu. Dan di dalam hadis tadi tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika memulai wudhu dengan membaca basmalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Pertanyaannya adalah ketika seseorang khutbah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, menyimak khutbah Jumat, kemudian datang rasa kantuk. Apakah rasa kantuk ini membatalkan wudhunya atau tidak? Perlu kita pahami ketika seseorang itu tertidur atau ngantuk ya, kita perlu lihat kondisi orang tersebut. Apakah dia masuk kategori naum mustagrik, tidur yang terlelap? Misal, seseorang itu ketika menyimak khutbah Jumat, dia bukan hanya sekedar ngantuk, tapi tidur. Sampai mohon maaf, mungkin dia sandaran ke tembok atau apa, kemudian dia tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya, atau seseorang yang kondisi tidurnya itu duduk, tapi sampai misalnya jelungup, kalau bahasa Jawanya jelungup, terjengkang ke depan. Maka ini insya Allah masuk kategori seseorang yang tidurnya itu naum mustagrik, tidur yang terlelap. Berbeda dengan seseorang yang mohon maaf, dia tidurnya cuman ya tidur-tidur ayam-ayaman, tidur ya ngantuk, melek, ngantuk, melek, ngantuk, melek, maka insya Allah itu tidak membatalkan wudhu. Berbeda dengan seseorang yang tadi dia tidur dalam kondisi duduk sampai terjengkang. Atau seseorang yang dia eh, posisi tidurnya itu sambil sandaran ke tembok atau terlebih lagi berbaring, maka ini para ulama dalam kondisi berbaring, semua ulama sepakat bahwasanya ini membatalkan wudhu. Selama kondisinya adalah dalam kondisi posisi duduk dan dia tidak terjengkang, dia juga sadar, dia juga terasa, misalnya sampingnya ada orang berbicara, dan dia sadar kalau misalnya mungkin ada gas yang keluar dari mohon maaf duburnya, maka insya Allah itu masih dalam kondisi sadar yang tidak membatalkan wudhu. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum seseorang tayamum di pesawat padahal air itu ada. Nah, yang pertama, ketika seseorang di pesawat memang air itu ada, namun air tersebut itu terbatas dan
Jumlah air yang ada di pesawat itu jumlahnya berbeda dengan jumlah air yang ada di darat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tayamum itu bisa dikerjakan ketika memang air itu tidak ada. Atau air itu ada, namun harus mengeluarkan biaya yang sangat besar yang kita tidak mampu untuk membayarnya. Maka saat itu seseorang boleh untuk bertayamum walaupun ada air. Atau seseorang ada air tapi dia sakit. Dan ketika dia menggunakan air ditakutkan maka orang tersebut akan sakitnya akan bertambah parah. Nah, selama syarat-syarat seseorang eh, itu tidak terpenuhi pada dirinya, artinya ada air tapi dia tidak menggunakan air, maka seseorang tidak boleh untuk bertayamum. Begitupun di pesawat. Di pesawat memang airnya terbatas. Tapi insya Allah air terbatas tersebut bisa kita siasati. Bisa kita dengan wudhu dengan menggunakan semprotan. Itu lebih baik dibanding kita tayamum. Karena jelas di pesawat itu tidak ada debu. Kita cari, apalagi zaman sekarang pesawat itu bersih-bersih. Bersih. Dan hampir dipastikan tidak ada debu. Padahal tayamum itu salah satu syaratnya adalah kita mencari debu. Maka bisa disiasati dengan kiswah atau dengan kita eh, se secangkir air kita wudhu di pesawat bisa. Bawahnya kita letakkan misalnya plastik yang besar sehingga tidak membasahi. Dan biasanya pramugari atau petugas di pesawat menganjurkan seseorang untuk tayamum dan dilarang untuk berwudu. Alasannya apa? Karena kalau berwudu bisa mengotori pesawat. Tapi alasan ini bisa bisa kita siasati dengan meletakkan apa namanya? Kita meletakkan plastik di bawah atau kita membawa sebotol air. Biasanya di pesawat itu ada botol yang dibagikan minum, bisa kita gunakan untuk berwudu di dalam toilet pesawat. Wallahu taala alam pesawat. Jadi tetap walaupun di pesawat ya tetap berwudu dengan menggunakan air karena debu di pesawat itu tidak ada dan air masih ada. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Seseorang itu ketika ruku atau sujud itu dilarang membaca bacaan bacaan yang ada bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, misalnya baca ayat, ayat kursi, atau Al-Ikhlas, atau An-Nas, itu dilarang. Kecuali kalau seandainya bacaan tersebut itu, ini seandainya, ada bacaan yang mana bacaan tersebut itu termaktub di dalam Al-Quran, tapi pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau baca ketika ruku atau sujud. Maka itu tidak masalah. Dan sejauh yang kami ketahui, wallahu taala alam, memang ada beberapa bacaan di dalam rukuk dan sujud dan itu apa namanya bisa kita pilih salah satunya dan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi maksudnya eh, bacaan tersebut tidak termaktub di dalam Al-Quran. Maka ketika seseorang ruku atau sujud dia membaca Al-Quran, maka bisa kemungkinan besar sholatnya bisa batal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya.
Baik. Bisa diulangi Mas pertanyaannya? Nggih. Wallahu taala alam bisawab. Kami tidak mengetahui ketika seandainya seseorang misalnya setelah berwudu ternyata ada bagian anggota badannya yang ternyata belum terbasuh, misal terkena cat atau misalnya dia mencuci kakinya ternyata ada bagian dari kakinya yang belum tercuci dan dia mengetahuinya baru mengetahui setelah berwudu, maka ia tidak perlu mengulangi wudunya dari awal dan tinggal membasuh bagian yang tadi belum terbasuh. Kami tidak mengetahui, tapi yang kami ketahui, kami yakini, ketika Rasulullah SAW itu mendapati seseorang itu ternyata ada eh, di bagian kakinya itu belum terbasuh air, maka orang tersebut itu memang dia tinggal menyempurnakan wudhunya. Karena apa? Kaki ini kan bagian terakhir. Dan ini sangat mungkin selama jeda antara wudhu, selesai wudhu dengan dia mengetahui itu jedanya tidak terlalu lama. Maka bisa dia tinggal menyempurnakan misalnya di bagian kaki. Berbeda kalau seandainya di bagian misalnya siku-sikunya atau tangannya itu belum terbasuh atau wudhunya kurang sempurna. Nah, sedangkan kita ketahui wudhu itu adalah urutannya, wudhu itu memiliki urutan dan tidak boleh seseorang itu melompati urutan satu dibanding urutan yang lain, mendahulukan bagian satu dibanding bagian yang lain kecuali dengan dalil. Maka kalau misalnya yang tadi bagian kaki karena dia bagian terakhir, maka bisa saja dia tinggal membasuhnya. Dia tinggal menyempurnakan wudhunya selama jarak antara dia mengetahui dengan eh, selesai wudhunya itu tidak terlalu lama. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika di rakaat terakhir ternyata imam lupa duduk di antara dua sujud dan sujud kedua. Jadi kalau seandainya kita tahu, kita yakin, kita sadar imam ternyata dia ada apa namanya, ada bagian rukun yang belum terpenuhi, maka kita ingatkan. Selama masih memungkinkan untuk mengingatkan, maka kita ingatkan. Tapi kalau seandainya imam tetap kokoh dan dia tidak, misalnya karena ada yang kurang, dia tidak mengulangi rakaatnya, atau ada misalnya rukun, kalau rukun kan bisa membatalkan satu rakaat. Nah, kalau ternyata imamnya tetap kekeh dengan pendapatnya, dia merasa ini sudah sempurna, kemudian eh, dia tetap terus saja, sedangkan kita yakin bahwasanya tadi imam itu ada bagian yang belum ditunaikan, atau dia imam tadi tidak mau sujud sahwi. Kalau kita yakin, maka kita bisa sujud sahwi, yaitu setelah imam itu salam. Jadi kita ikuti gerakan imam. Masalah nanti, masalah kesalahan itu yang nanti menanggung adalah imamnya.
salam sholat yang menanggung dosa adalah imam. Nah, kaitannya dengan kita, karena kita ini yakin bahwasanya tadi imam kurang, nah setelah salam kita bisa menambahnya dengan apa namanya sujud sahwi. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Sujud sahwi setelah salam, sujud sahwi setelah salam. Apakah ditutup dengan salam? Apakah ditutup dengan salam atau tanpa salam? Wallahu taala alam ini tanpa salam karena tadi kita sudah apa namanya sebelumnya sudah salam. Wallahu taala alam. Baik. Pertanyaannya adalah kaitannya dengan jangka waktu mengusap. Dalam syariat, mengusap khuf saat wudhu itu boleh dilakukan selama 1 hari 1 malam atau 24 jam untuk orang yang mukim, artinya orang yang tidak bepergian. Adapun bagi seorang musafir, maka dia boleh 3 hari 3 malam atau sekitar 72 jam bagi seorang yang musafir. Nah, waktu ini dimulai sejak pertama kali seseorang mengusap khuf, bukan sejak seseorang memakai khuf. Contoh praktisnya begini. Misalnya, seseorang berwudu jam 6 pagi dan setelah itu dia memakai kaos kaki dan tentunya kaos kaki yang dipakai ini atau khuf yang dipakai harus dalam kondisi suci dan dia sudah berwudu. Nah, kemudian tadi dia jam 6 memakai kaos kaki dan khuf. Nah, ternyata jam 10 ternyata misalnya dia batal. Maka karena dia batal, maka dia wudhu. Dan saat itu dia cukup untuk mengusap khufnya itu bagian atasnya atau mengusap kaos kakinya bagian atas dan tidak perlu melepas khuf tersebut atau tidak perlu melepas sepatu tersebut, tidak perlu. Maka cukup seseorang itu mengusap khufnya atau kaos kakinya setiap kali dia hendak wudhu ketika wudhunya batal. Misalnya duhur, ternyata tadi jam 10 dia ngusap khuf. Oke, jam 10. Maka dimulai jam 10 hari Jumat sam jam 10 pagi hari Jumat sampai jam 10 pagi hari Sabtu. Nah, maka kalau seandainya tadi dia wudhu, dia sholat duhur, kalau wudhunya belum batal, dia bisa langsung melaksanakan sholat dengan wudhunya tadi. Tapi kalau seandainya apa namanya wudhunya batal, maka nanti ketika berwudhu kan kita di ketika wudhu adalah mengusap kaki. Maka khufnya tadi tidak perlu dibuka, cukup khufnya itu diusap dan tidak perlu kita membuka khuf kita. Karena kalau khuf itu dibuka, maka itu batal, menjadi pembatal. Maka cukup khufnya itu diusap saja. Wallahu taala alam. Dan ini kalau mukim, kalau musafir ya tinggal di kita 3 hari 3 malam atau 72 jam. Selama ini dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan dalam mengusap khuf. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa dipahami.
Baik. Selama eh, ketika seseorang itu sujud, seharusnya dia kan membaca doa sujud. Tidak boleh dia membaca doa-doa lain. Misalnya doa ruku dibaca ketika sujud, itu tidak boleh. Karena ada larangannya. Begitu juga membaca ayat Al-Quran, itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang tidak sadar, kemudian ternyata dia membaca doa yang selama ini dia idam-idamkan. Terlebih lagi, mengingat kondisi sujud itu adalah kondisi yang mana seseorang itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika sujud, dia diperintahkan untuk memperbanyak doa. Dan doanya di sini cukup di dalam hati, tidak perlu dilafatkan. Karena kalau dilafatkan bisa membatalkan sholat seseorang. Nah, permasalahannya di sini adalah dia tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Mungkin tidak sadar atau tidak sengaja. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita atas sesuatu yang kita tidak sadar atau kita lupa. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya seseorang itu tidak akan terbebani atas sesuatu yang masih dalam benak pikirannya atau dalam bahasa Jawanya masih model geremengan, belum dipraktekkan, belum dikerjakan, maka itu insya Allah dia tidak akan berdosa. Cuma dalam pikiran. Tapi yang jelas tugasnya adalah menghilangkan pikiran tersebut atau niat buruk tersebut. Nah, di sini ketika dia tidak sadar ya semoga Allah Subhanahu wa taala apa namanya mengampuni dosanya dan menjadikan sholatnya itu sah. Dan yang kedua selanjutnya ya bagi seseorang yang demikian hendaklah dia bisa lebih khusyuk lagi, jangan sampai dia membaca bacaan yang walaupun bacaan tersebut itu baik, namun bukan pada tempatnya, maka bisa mempengaruhi keabsahan sholat seseorang. Maka hendaklah seseorang lebih waspada, jangan sampai seseorang itu apa namanya sampai tidak sadar sehingga membaca bacaan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Pertanyaannya adalah jika seseorang berwudu dan qadarullah ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ternyata hidungnya itu mampet. Sehingga ketika istinsyak memasukkan air ke hidungnya sehingga air tersebut itu tidak terhirup karena memang hidungnya mampet. Maka pertanyaannya bagaimana kalau seandainya ketika hidungnya tidak mampet lagi, apakah istinsaknya itu perlu diulangi? Yang pertama, ketika seseorang hidungnya mampet, ya tetap dia berusaha untuk istinsak. Berusaha untuk menghirup air dan memasukkannya ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya lagi sebisa mungkin. Nah, kalau seandainya seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin, qadarullah ternyata karena hidungnya mampet, ya insya Allah tidak insya Allah Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuninya dan tidak perlu seseorang ketika sudah sehat hidungnya tidak mampet lagi mengulangi apa namanya mengulangi wudunya apalagi sholatnya karena tadi dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia tidak serta-merta meninggalkan istinsak. Oh, saya lagi mampet, yaudah saya nggak usah istinsak. Saya tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Wallahu taala alam bisawab.
Pertanyaannya adalah ketika seseorang dia bermimpi dengan mimpi yang kaitannya membangkitkan syahwat dan seringkali dalam keadaan setengah sadar dicek ternyata tidak ada cairan yang keluar atau me- tidak ada cairan yang keluar dalam kondisi kering. Namun ketika dia ke kamar mandi untuk membersihkan, untuk wudhu atau untuk mandi, ternyata ada cairan di sana, ternyata ada cairan. Maka apakah itu mani, atau cairan lain? Bisa jadi itu adalah mani. Karena tadi dia bermimpi dengan mimpi-mimpi yang membangkitkan syahwat. Maka sangat mungkin itu adalah mani. Maka ketika dia tahu, dia sadar, hendaklah dia mandi junub atau mandi besar. Kemudian yang kedua, kenapa ini bisa dihukumi mani? Karena namanya orang setengah sadar itu terkadang penglihatannya itu masih awang-awang, jadi masih belum jelas. Dia dia kira itu kering, ternyata ternyata ada. Dicek lagi. Maka itu insya Allah adalah mani. Wallahu taala alam dan perlu untuk mandi junub atau mandi besar. Baik. Pertanyaan di sini, ketika seseorang melaksanakan sholat sunnah, apakah seseorang itu diperbolehkan untuk tidak membaca doa iftitah dan ta'awud? Nah, perlu kita pahami bahwasannya doa iftitah dan ta'awud itu ketika sholat hukumnya adalah sunnah. Baik dalam kondisi sholat wajib, sholat fardhiyah, atau sholat sunnah. Maka boleh saja seseorang itu tidak membaca doa iftitah, begitu juga tidak membaca ta'awud. Terlebih lagi ketika seseorang misalnya dia tertinggal sholatnya. Misalnya dia masbuk, maka kalau seandainya dia membaca iftitah dan ta'awud, bisa jadi dia ketinggalan imam. Sehingga dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah adalah rukun sholat. Yang mana seseorang ketika dia sholat, dia tidak membaca Al-Fatihah, maka bisa jadi sholatnya itu tidak sah. Maka tidak mengapa. Karena kaitannya tadi dia takut untuk meninggalkan apa namanya rukun sholat. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang itu memang tidak masbuk, tapi memang sengaja tidak membaca doa iftitah atau ta'awud, ya boleh-boleh saja. Kalau ditanya, boleh. Cuma permasalahannya ya lebih baik jika tidak ada hajat, tidak ada alasan yang menjadikan kita mengapa tidak membaca iftitah dan ta'awud, ya untuk apa kita tinggalkan? Karena ini kesempatan bagi kita untuk menambah pahala lebih banyak. Wallahu taala alam bisawab. Ketika seseorang hendak melakukan perjalanan safar, apakah betul seseorang itu disunnahkan sholat sebelum dia berangkat? Memang ini ada hadisnya, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bazzar, yang mana hadis tersebut itu dikatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah hadis sahihah. Ah, maka dalam hadis tersebut hendaklah seseorang ketika hendak melakukan safar dia sholat 2 rakaat. Begitu juga ketika dia kembali hendaklah dia atau dia ketika dia sampai tujuan hendaklah dia sholat 2 rakaat. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan safarnya. Karena
namanya safar, seseorang tidak tahu apa yang terjadi di tengah perjalanan. Begitu juga ketika dia sampai, maka ini bentuk syukur seseorang karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat sehingga dia sampai ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adapun bagaimana niatnya? Ya kita niat untuk sholat safar. Sholat ketika hendak safar atau sholat sepulang safar. Dan tidak perlu seseorang melafadzkan niat-niat. Misalnya usolli usolli sholatan rakaataini li ajelis safar atau lain sebagainya itu tidak perlu. Karena memang ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, bahkan para generasi setelahnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya cukup niat saya mau sholat 2 rakaat sebelum safar, saya sholat 2 rakaat karena saya baru pulang safar, Allah mengaruniakan kesehatan untuk saya. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik, meringankan sholat di sini bisa dengan pertama, seseorang cukup mengerjakan rukun-rukun sholatnya. Misalnya membaca Al-Fatihah, kemudian ketika bacaan ruku, sujud, itu yang wajib itu kan sekali ya, cukup sekali. Dengan gerakan yang tenang, tidak terburu-buru, bukan seperti ayam yang mematok makanan, bukan. Jadi tetap tenang, tapi memang yang dikerjakan adalah yang pokok-pokok saja. Itu bisa dengan demikian. Misalnya Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah tidak membaca ayat surat setelah Al-Fatihah. Karena surat setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Wallahu taala alam bisawab bisa dengan demikian atau dengan cara ya tetap menjalankan sunnah-sunnah sholat. Tapi namun gerakannya sedikit lebih cepat. Sedikit lebih cepat bukan berarti ngebut ya, lebih cepat. Artinya ya tadi karena yang walaupun sholatnya ringan, yang paling utama di sini adalah khusyuk dan tumak ninahnya. Maka selama seseorang itu dia khusyuk dan tumak ninah, insya Allah itu sholatnya dianggap sah. Wallahu ta'ala alam bisawab bukan dengan dibaca dengan cepat. Karena bisa jadi ketika seseorang membaca yang cepat, bisa jadi malah mengurangi kekhusyuannya. Sehingga fokusnya itu kurang. Padahal sholat tadi yang utama itu kan khusyuk, tumakninah. Dan membaca bacaan dengan tenang itu adalah salah satu bentuk khusyuk dan tenangnya seseorang ketika melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan adalah ketika seseorang misalnya mudik lebaran dan ternyata sudah sampai ke tujuannya, sampai tujuan ke rumah orang tua atau lain sebagainya, manakah yang lebih utama, yaitu seseorang tetap mengqashar sholatnya atau seseorang ikut sholat jamaah, artinya dia tidak qashar, sholatnya sempurna bersama jamaah yang ada di masjid. Ini para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan selama dia statusnya masih dalam kondisi status safar, maka yang lebih baik adalah qashar. Namun kalau ada juga yang mengatakan walaupun kondisinya, statusnya masih safar, namun ketika dia sudah sampai tujuan, maka status safarnya itu sejatinya sudah terangkat dari orang tersebut.
sehingga dia harus melaksanakan sholat itu secara sempurna. Wallahu taala alam. Jadi kita lihat eh, kemudahannya lebih mana. Artinya yang mudah itu yang ringan bagi dirinya, bukan mencari yang mudah-mudah, bukan. Dan insya Allah namanya orang ketika sudah sampai tujuan itu dalam kondisi yang tenang, santai, nyaman, maka tidak ada masalah seseorang untuk apa namanya dia sholat dengan sempurna dan tidak perlu di apa namanya tidak perlu dikosor lagi. Maka insya Allah itu sangat memungkinkan selama tidak memberatkan dirinya. Berbeda kalau misalnya karena saya baru saja sampai safar capek, wah ini kalau nggak memungkinkan ini. Nah, mungkin dia bisa mengkosongnya. Tapi insya Allah sholat sempurna, rakaat sempurna itu mudah dan simpel bagi orang tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Jadi ada seseorang perempuan dia tidak ketika hari Jumat dia tidak sholat Jumat, tapi dia sholat apa namanya sholat duhur. Harusnya dia sholat duhur. Karena bagi seseorang yang dia tidak sholat Jumat, maka hak bagi dirinya adalah sholat duhur. Maka bagi seseorang yang dia tidak sholat Jumat, ya harusnya dia sholatnya 4 rakaat. Bukan sholatnya malah di sini sebagaimana pertanyaan, dia sholatnya malah 2 rakaat. Ya kalau seandainya dia ingin sholat 2 rakaat, ya silahkan datangi masjid terdekat dan ikut sholat Jumat. Sehingga sholat 2 rakaatnya itu bisa sah. Atau bisa juga dia membuat misalnya jamaah sendiri yang syarat-syarat sholat Jumat itu terpenuhi. Ada khotib, ada imam, ada makmum dan lain sebagainya. Dan di sini pertanyaannya perempuan, maka sulit untuk terpenuhi kriteria sholat Jumat tersebut. Maka nasihat kami bagi perempuan tersebut, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali ketika hari Jumat itu sholat 2 rakaat kecuali Anda datang pada sholat Jumat di masjid terdekat. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Pertanyaannya adalah ketika seseorang itu terlambat sholat subuh ya. Terlambat sholat subuh di sini, sholat subuhnya sudah selesai atau belum? Kalau seandainya sholat subuhnya itu sudah selesai, maka dia bisa melaksanakan sholat apa namanya sholat subuh langsung. Adapun sholat apa namanya sunnah fajarnya eh, bisa dikerjakan setelah sholat subuh dengan catatan memang sholat sunnah fajar ini sudah menjadi kebiasaan orang tersebut, maka ini bisa dikerjakan setelah sholat subuh dengan catatan tadi ini sudah menjadi kebiasaan karena dia terlambat dia masbuk mungkin apa ya
sholatnya subuhnya sudah selesai atau sholat subuhnya tinggal 1 rakaat, ya hak bagi dia adalah untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Dan setelah itu bisa sholat sunnah fajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Amin, amin, amin. Wa iya. Amin, amin. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa jazakumullah khairan.